Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guson Iqbal Maulana dari kampus Politeknik Negeri Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai backend pada website sederhana yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan istilah dari backend ini sendiri. Jadi backend sendiri ini merujuk pada bagian belakang aplikasi atau situs web yang bertugas mengelola logika, proses data, dan sebagainya. Jadi intinya ini semua hal yang tidak langsung dilihat oleh pengguna. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu untuk bagian backend login dan juga daftar akun. Jadi seperti ini untuk bagian loginnya. Nah, jadi bagian loginnya tampilannya akan seperti ini. Sementara untuk bagian daftar akunnya akan tampilannya akan seperti ini. Oke, masuk pada bagian loginnya. Jadi di bagian loginnya ini saya membuat root yang namanya adalah isi. Nah, sementara untuk menampilkan HTML pada bagian loginnya yang seperti ini saya menggunakan root yang hanya slash seperti ini. Untuk bagian login dan juga daftar akunnya ini saya menggunakan HTML Bootstrap ya. Oke, kemudian jika pengguna belum memiliki akun, maka mereka itu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui halaman daftar akun ini ya. Jadi nanti pada bagian daftar akun ini nanti akan diteruskan kepada bagian root yang namanya adalah regis. Jadi di sini itu saya sudah membuat root yang namanya itu adalah regis. Nah, seperti ini. Ini untuk metodenya yaitu adalah post. Nah, pada proses ini data email dan password yang dimasukkan akan dikirim menggunakan metode post. Nah, sistem ini kemudian memeriksa apakah email tersebut sudah terdaftar di database. Jadi di sini saya email dan juga passwordnya itu sudah terhubung dengan database yang mana dibantu oleh aplikasi XAMPP atau SAM yang mana database-nya ini sendiri saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, contohnya adalah pada bagian ini tabel baru yaitu bagian nama regis. Di sini sudah ada 2 akun yang sudah mendaftar. Nah, contohnya ini yaitu emailnya adalah Mikasa GG dengan passwordnya 123. Kemudian ada email yaitu adalah Guson Iqbal Maulana dengan password yaitu adalah 4 kali. Nah, jadi jika email tersebut sudah terdaftar, maka akan muncul notifikasi bahwa email tersebut itu sudah ada di bagian database-nya. Seperti contohnya akan saya contohkan seperti ini. Karena tadi yang di bagian database itu adalah Mikasa sudah terdaftar, maka saya akan coba untuk mendaftarkan lagi. Maka yang terjadi adalah, nah, email sudah digunakan. Jadi di bagian regis ini menyeleksi. Ini adalah memeriksa apakah di bagian tabel regis ini ada email yang sama atau tidak. Jika memang email sudah digunakan, maka akan menampilkan pesan yaitu email sudah digunakan tadi seperti ini, itu di bagian HTML yang ada di regis. Akan tetapi jika memang email tersebut belum ada di bagian database ini, maka email tersebut itu akan langsung tersimpan di bagian database dan akan diarahkan langsung kepada HTML di bagian login. Contohnya adalah seperti ini. Saya menggunakan akun yang ini. Untuk passwordnya saya buat 63 kali. Saya akan klik daftar. Nah, akun berhasil dibuat, silahkan login. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan langsung diarahkan kepada bagian halaman login. Nah, kemudian karena tadi email dan juga emailnya belum terdaftar sama sekali di bagian database, maka otomatis di bagian database akan tersimpan. Nah, contohnya seperti ini dengan ID-nya yaitu 4, emailnya adalah Nikonainers dan juga passwordnya itu 3 kali. Nah, oke, kemudian masuk pada bagian login.
program ini menggunakan metode POS juga untuk menerima data dari form login berupa email dan juga password. Nah, data tersebut kemudian dicek ke database, tepatnya ke tabel regis yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dicek apakah memang sesuai atau tidak. Jadi di bagian login ini saya menggunakan root yang namanya adalah isi. Nah, jika memang emailnya sudah terdaftar, maka ini akan memberikan notifikasi yaitu berhasil, yang mana akan diteruskan kepada HTML log home. Tetapi jika memang ada pengguna memasukkan password yang salah, maka akan ada peringatan bahwa memang ada kesalahan pada memasukkan input password. Tapi jika pengguna memang belum mendaftarkan akun sama sekali, maka akan ada tampilan juga bahwa email belum terdaftar. Nah, cara ngeceknya tadi yaitu di bagian select from regis ini tadi. Jadi ini tadi menyeleksi bahwa apakah email tersebut cek apakah email tersebut ada pada database atau belum. Nah, contohnya tadi kan ada 3 email di sini. Saya akan menggunakan email yang Mikasa ini tadi untuk login. Nah, itu untuk Mikasa, password adalah 123. Ketika saya pencet sign in, maka akan diteruskan ke bagian home HTML seperti yang ada di return redirect URL for home. Jadi jadi fungsi dari ini tadi itu jika login berhasil, maka akan diteruskan pada HTML yang ada di home. Contohnya ada seperti ini. Nah, adalah tampilan home. Tetapi jika kondisi yang kedua adalah emailnya sudah terdaftar, akan tapi passwordnya salah, maka akan menampilkan notifikasi bahwa password salah. Nah, password akan salah seperti logika yang ada di sini, maka akan menampilkan notifikasi bahwa password salah dan tetap akan diarahkan kepada login HTML. Kemudian tadi kan yang sudah terdaftar adalah Mikasa, Gusion sama Nico9ers. Kita coba yang bagian yang lainnya. Nah, dengan passwordnya kita bebaskan. Ketika kita mau pencet sign in, maka email belum terdaftar. Nah, ini mengecek apakah email tadi sudah ada, dan ternyata email tersebut belum terdaftar di bagian database tersebut, sehingga ini menampilkan notifikasi bahwa email ini belum terdaftar. Contohnya seperti ini. Jika ini sudah berhasil, maka akan diteruskan untuk bagian di home HTML dan seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan backend dari website sederhana milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai navbar seperti ini, dan juga beberapa isi konten seperti download PDF dan juga yang lain-lainnya akan saya jelaskan di part selanjutnya. Terima kasih.